Perkenalkan semua, nama saya Sofina Frianti. Saya dari kelompok 7, yaitu pasar berdasarkan strukturnya. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan suatu permintaan dan penawaran atas barang atau jasa. Dari strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai pasar persaingan murni. Harga dalam pasar ini tidak ditentukan sepihak oleh produsen, melainkan dari hasil kesepakatan penawaran dan permintaan. Menurut Vincent Gasper dalam buku Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Bisnis, suatu pasar bisa dikatakan memiliki persaingan sempurna apabila memenuhi 4 syarat 4 kriteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindu Haji Mahendra Kusumawili dari kelompok 7 Ekonomi ingin membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Dilansir dari buku Dasar Ilmu Ekonomi pada tahun 2022, karya Nugrahini Susantina dan kawan-kawan, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang hanya memiliki satu atau beberapa penjual. Harga dalam jenis pasar ini bisa ditentukan oleh penjual, terlebih lagi barang atau jasa yang ditawarkan memiliki perbedaan karakteristik atau jenis. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pasar persaingan monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, monopsoni, dan oligosponi. Terima kasih. Pasar persaingan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar oligopoli, merupakan jenis pasar di mana hanya ada beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dan lainnya bisa memengaruhi harga. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, adalah pasar yang di dalamnya ada banyak penjual dengan barang sejenis tetapi corak atau karakteristiknya berbeda. Yang ketiga ada pasar monopsoni, adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan satu pembeli. Yang keempat adalah pasar oligopsoni. Jenis pasar ini memiliki beberapa perusahaan yang menghasilkan barang dan ada pula yang bertindak sebagai konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Al-Zahar, saya dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang jenis pasar berdasarkan struktur. Contoh jenis pasar berdasarkan struktur adalah yang pertama, contoh pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli adalah industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, dan industri kendaraan bermotor. Kedua, contoh pasar persaingan monopolistik adalah sampo, sabun, televisi, sepatu, dan air mineral. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, dan Mineral, Prima, atau Nestle. Yang ketiga, contoh pasar monopsoni. Contoh pasar monopsoni adalah peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapi kepada satu pembeli dikarenakan hanya ada satu pembeli di daerahnya. Produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli beberapa buah coklat dari berbagai perkebunan. Keempat, contoh pasar oligopsoni. Contoh pasar oligopsoni adalah pasar tembakau dari sentra tembakau di Jawa seperti Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Kendal, dan Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Putri Untari dari kelompok 7 Ekonomi. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan: konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Kekurangan: produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Kelebihan: memiliki banyak produsen yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik. Kekurangan: terletak pada persaingan yang ketat. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Kelebihan: kualitas barang yang terjamin dalam pasar monopsoni. Kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Kelemahan: tidak adilnya perilaku pembeli.